Ya, inilah yang saya sebut oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki sosial. Ini masuk bukan hanya di partai politik, memang awalnya di partai politik, ya masuklah di media massa, masuklah di kelompok-kelompok kepentingan. Jadi ada NGO itu ada LSM, ya kita bilang NGO, LSM, civil society, economic society, political society, yang memang wataknya itu, ya itu untuk mengajak masyarakat, mempengaruhi masyarakat agar mendukung penguasa itu, ya penguasa yang saya masukkan tadi, penguasa yang jahat, ya yang menjadi ancaman demokrasi. Prof, kalau politik dinasti bukan sebuah masalah atau istilahnya yang tepat ini kan sekarang juga istilahnya politik keluarga, Prof kan diganti ketika kritikan politik dinasti itu dianggap tidak tepat, maka diganti dengan politik keluarga. Maksudnya yang menolak dan yang menerima pasti tetap ada, Prof. Tapi yang menolak politik keluarga ini kan ya yang dikatakan oleh Prof ini kan karena kelompok-kelompok yang tidak puas, kelompok-kelompok yang mengalami kesalahan atau apalah di dalam konteks perebutan, di dalam konteks pemilu di daerah misalnya. Tapi yang menolak juga ada argumentasinya bahwa karena ketakutannya kalau masih ada ikatan kepentingan atau istilahnya ketika petahana selesai masa jabatannya, kemudian mencalonkan anak, mencalonkan istri, mencalonkan kerabat dan keluarga, konteks ketakutannya adalah ada semacam istilahnya ada hal-hal yang ingin diwariskan, baik itu masalah politiknya, kasus politiknya, ataupun nama baik, status sosial, status politik di masyarakat. Apakah tidak berbahaya ketika tidak ada pembatasan di situ, misalnya, Prof. Dalam konteks politik keluarga? Ya, saya kira gini, baik ya, saya kembali ke masalah demokrasi tadi. Ya, sebenarnya saya kan sudah katakan tadi bahwa tidak ada masalah, ya anak nabi jadi nabi, ya selama itu dipersiapkan oleh Tuhan. Ya tidak masalah si Amir, ya si Bulan yang menjabat sebagai gubernur, yang menjabat sebagai bupati, dan menjabat pejabatnya kemudian anaknya. Karena kan tidak ada anak pejabat, Pak, tidak ada anak presiden, tidak ada anak gubernur. Masa jabatan punya anak? Tidak ada. Anaknya si Bulan yang menjabat jadi gubernur, ya. Nah selama anak ini mengikuti prosedur demokratis, saya kira tidak ada masalah. Oh, iya. Ya karena rakyat yang mempersiapkan itu. Ya saya kira. Tapi yang saya tangkap ya selama ini resistensi penolakan terhadap istilah ini tadi, saya katakan saya tidak setuju, ya istilah dinasti politik ini atau politik keluarga ini, yaitu tadi bahwa naiknya dalam tampuk kekuasaan itu melalui proses-proses tidak demokratis, jadi anti demokrasi, itu sebenarnya yang jadi masalahnya. Nah karena itu kemudian itu harus dibuatkan regulasi, itu tidak bisa dibuatkan, ya tidak bisa dibiarkan begini saja, karena memang kalau dia menjadi oligarkis itu sangat berbahaya. Iya, Prof, betul. Gitu, sangat berbahaya, dan masa depannya Indonesia bisa hancur. Ya saya tidak menunjuk kepada siapa ya, jadi saya tidak menunjuk kepada, ini teori saja, ya, ini teori saja. Ya, kalau demokrasi yang benar, ya kan melalui prosedur demokratis. Nah prosedur demokratis inilah yang sebenarnya bermasalah di Indonesia, ya, karena di partai masuk ke partai, teori-teori partai kan teori-teori partai, ya khususnya definisi partai kan ada unsur. Sekalipun definisi partai itu memang menganjurkan bahwa partai itu sebenarnya adalah partai kader. Gitu. Partai itu adalah partai ideologi. Ya. Setidaknya partai campuran antara ideologi dan dengan kader. Bahwa ada jenis partai lain, partai massa, ya,
yang mengorientasikan itu ya memang sebenarnya ini problem dengan pragmatisme politik tadi. Ya. Tapi itu kan sebenarnya ancaman-ancaman demokrasi. Ini perlu penataan kelembagaan. Karena itu kita harus tinggalkan cepat transisi demokrasi menuju ke konsolidasi demokrasi. Karena ciri-cirinya konsolidasi demokrasi itu tadi itu adalah pelembagaan politik. Jadi pelembagaan konsensus politik dan pelembagaan konflik politik. Jadi tidak ada lagi proses-proses seperti itu yang bersifat personal. Ya. Tidak ada lagi terdengar suara partai dikendalikan oleh keluarga, ya partai dikendalikan oleh orang seolah-olah milik pribadi. Karena itu dia bersifat personal, bukan impersonal. Itu anti demokrasi semua yang kita pelihara itu, ya. Itu tidak bisa. Jadi kalau tidak apa-apa, Anda masuk di partai, ya, di partai, tapi ikuti prosedur yang ada di dalam kepartaian itu, ya. Karena itu kemudian memang ada problem tersendiri dalam demokrasi yang dibawa. Karena ini pemerintahan baru yang memperkenalkan pemerintahan representatif, kan beda dengan pemerintahan awal, ya bentuk pemerintahan demokrasi klasik, ya ke demokrasi Athena kan tidak ada pemilihan, ya. Gitu, tidak ada umum gitu. Nah ini pemerintahan representatif, gitu. Jadi bagaimana merepresentasikan kepentingan gitu, bukan golongan-golongan. Itu juga kekeliruannya. Karena golongan yang direpresentasikan tidak kepentingan umum gitu. Apa yang disepakati oleh umum ini menjadi kepentingan umum, itulah kehendak umum. Artinya kehendak yang tidak ada di dalam kehendak umum itu harus mengalah. Itu adalah peraturan demokrasi. Yaitu adalah tertib demokrasi. Itu adalah etika demokrasi yang harus dipahami semua. Nah, partai politik tadi itu iya, Prof. Bayangkan kalau tidak ada ideologinya itu. Ya apalagi kalau ideologinya itu bertentangan dengan ideologi negara gitu. Itu sangat berbahaya. Bisa dibayangkan kalau partai itu tidak ada kadernya. Ya. Kan lucu itu, masa ada partai tidak ada kadernya gitu kan? Padahal salah satu syarat partai politik itu kenapa disebut partai politik adalah memperjuangkan kadernya di dalam jabatan politik, ya melalui pemilu, ya untuk duduk dalam jabatan politik melaksanakan agendanya tadi, program kerjanya, kegiatannya yang tidak lain adalah ideologinya mereka, yang tidak lain adalah orientasi politiknya, yang tidak lain adalah cita-cita politiknya, gitu. Itu yang tidak ada di Indonesia dirasakan, gitu. Apa penyebab? Kenapa bisa fenomena-fenomena yang disebutkan oleh Prof tadi atau identitas kepartaian yang ideal yang disebutkan oleh Prof tadi itu tidak ada di Indonesia? Apakah ada sesuatu yang kekuatan di luar partai atau disebut juga ada oligarki kah yang membayang-bayangi kebijakan dan keputusan partai atau yang menyebabkan partai tidak memiliki identitas ideologi dengan tidak memiliki orientasi ideal di dalam demokrasi? Ya tadi kan banyak penyebabnya ya. Ada karena individualisme ya, individualisme, terus ada demokratisme, terus ada kapitalisme, itu wujud dari liberalisme tadi ya, yang menumpang yang membaca demokrasi gitu. Ini penyebab utamanya sebenarnya adalah oligarki tadi ya. Ini saya pikir saya ulangin tidak apa-apa, saya perkenalkan lagi karena ini teori yang saya buat ya. Saya kira Pak Senor sudah pernah dengar ya. Ada teori oligarki kembar tiga. Sebenarnya ini untuk menggambarkan fenomena politik yang ada ya di sebuah negara di mana ada sekelompok orang ya, yang punya nafsu ya untuk berkuasa tapi tidak punya kemampuan ya, tidak punya kapasitas ya, kualitas ya, tidak punya kualitas ya, tidak punya integritas politik ya, ini yang mau berkuasa. Nah saya khawatir inilah yang dicurigai ya, sebagai dinasti politik ya. Kalau ini yang dia maksud, wah itu memang merusak demokrasi ya. Sekelompok orang yang punya nafsu untuk berkuasa dengan menghalalkan segala cara, menggunakan segala cara ya,
melalui akses kekuasaan potensial, harta, ya uang, barang dan jasa, ya terkadang seks, ya, terhadap informasi, ya, terhadap massa, terhadap ilmu pengetahuan, terhadap harisma, ya kan, digunakan semua dengan cara halal, ya, dengan cara tidak halal, ya, dia menyelewengkan hukum, kemudian dia mengkombinasikan antara dan agar dia bisa menduduki jabatan itu. Inilah yang saya sebut dengan oligarki politik itu. Masuknya di mana yang pertama? Ya tentu melalui partai dong, karena partai yang menyediakan ya sumber kepemimpinan nasional, kepemimpinan lokal gitu. Ya kan sulit sekarang di negara demokrasi itu sulit itu pemerintahan terbentuk kalau tidak ada partai politik. Karena itu dia masuk ke situ. Ya, jadi oligarki politik ini memang masuknya di partai politik, gitu kan? Nah, ada juga sekelompok yang lain, sekelompok orang jumlahnya kecil, orang bilang segelintir orang nafsu untuk menguasai sumber daya alam, ya, dan sumber daya buatan, gitu. Sumber daya alam dan sumber daya buatan tadi ini. Ya. Itulah saya sebut dengan oligarki ekonomi, ya, dalam istilah sehari-hari saya istilahkan bandar politik, ya, supaya dikenal oleh umum. Itu bandar politik. Inilah yang menyediakan, ya, ongkos politik, biaya politik itu kepada oligarki ekonomi, oligarki politik tadi, ya. Yang kalau dia mengatakan bahwa ini dinasti, ya inilah yang menyediakan tadi, dinasti dalam pengertian yang negatif tadi. Ya, si oligarki ekonomi ini, bandar inilah yang menyediakan, ya, dalam beberapa kasus bukan hanya uang dia disediakan loh, ya, ini perlu ini para pengamat hati-hati, terutama penyelenggara pemilu, ya, bukan hanya uang, jadi jangan bicara mengenai politik saja, ya, jadi bandar ini bisa malah menyediakan suara, gitu, ya, bisa menyediakan suara, misalnya ada kebunnya, ya, di situ pekerjanya, dia sulap itu. Ya, dia bayar itu, dia bagaimana caranya dilakukan manipulasi sehingga orang-orang itu didatangkan menjadi tukang kebun, kemudian didaftar menjadi pemilih, ya kan? Iya, iya. Jadi pun di suara dia bisa sediakan itu bandar itu, ya, apalagi kalau cuma uang sudah lebih-lebih. Jadi kadang dia sudah siapkan semua anunya itu, sembako-sembakonya itu, jadi barang, jasa dia bisa sediakan semua. Malah bandar ini ya menyediakan suap untuk menyuap birokrat itu agar ya politisi-politisi itu agar membuat aturan supaya dia bisa meloloskan si oligarki ini, gitu. Ya. Dan oligarki ini tidak jauh juga dari partai. Ya, oligarki ini yang satu namanya oligarki oligarki ekonomi ini tidak mau jauh dari partai politik. Malah di negara yang pernah menjalani otoritarianisme, ya secara teori, oligarki ekonomi ini malah mendalangi, dalang ya, malah mendalangi munculnya partai. Dia yang membiayai partai, ya. Karena itu dia mengendalikan partai. Untuk apa? Ya, supaya dia dapat konsensi politik nanti kalau si oligarki politik berkuasa. Ya, melalui kekuasaan oligarkis yang ada di lokal, entah itu gubernur, wali kota, entah itu bupati, maka dia mendapatkan konsensi politik berupa kebijakan-kebijakan umum, ya, kebijakan politik, keputusan-keputusan politik yang untuk melakukan penguasaan, monopoli, dominasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sumber daya buatan ada industri, gitu kan, ya, dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada sekelompok orang jumlahnya kecil sekali, ya, tapi punya akses terhadap pembentukan opini publik untuk melakukan mobilisasi, ya kan? Nah, sekelompok orang ini, ya, saya perkenalkan dari istilah bandit politik, gitu kan? Ya, istilah ini saya pungut juga dari jalanan supaya ya lebih akrab teori saya ini cepat dipahami orang, gitu. Jadi populis. Nah, ini, ya, supaya cepat populis. Yang direkrut ini semua orang jahat, ya, yang ada di lapisan intelektual, yang ada di lapisan agama,
yang ada di lapisan adat, yang ada di lapisan pemuda. Jadi yang direkrut ini elit. Jadi elit, nah ini elit-elit puncaknya tadi, budaya ini tadi, ya masyarakat, itulah yang menjadi oligarki sosial. Ya, sekelompok orang jumlahnya kecil, ya punya pengaruh terhadap mobilisasi politik. Nah inilah yang menjual suara, ya kepada tanda kutip menjual suara ini tadi ke oligarki politik, ya yang didanai oleh bandar gitu. Ya karena itu konsensi politiknya yang dilakukan oleh oligarki sosial ini dua, itu mendapat konsensi ekonomi, ya keuntungan, ya tentu keuntungan material dan dari oligarki politik penguasa tadi, dia bisa mendapatkan kedua-duanya itu. Jadi intelektual itu ya seperti mungkin temannya Pak Sainul itu banyak yang jadi bandit itu. Ya, teman-teman saya juga jadi dosen, banyak yang jadi bandit itu. Cuma tidak merasa dirinya bandit. Ya kan? Tapi dia menggunakan teori-teorinya, dalil-dalilnya untuk menyesatkan masyarakat itu. Untuk melakukan mobilisasi, untuk mendukung penguasa kan. Karena dia ada apa di situ, dia akan jadi apa? Jadi pejabat kan? Ya, atau sehingga masyarakat itu termobilisasikan itu ya untuk mendukung yang tadinya itu oligarki ya. Ini semua dalam pengertian negatif itu. Ya, inilah yang saya sebut oligarki politik, oligarki ekonomi dan oligarki sosial. Ini masuk bukan hanya di partai politik, memang awalnya di partai politik. Ya, masuklah di media massa. Masuklah di kelompok-kelompok kepentingan. Jadi ada NGO itu ada LSM, ya kita bilang NGO, LSM, civil society, economic society, political society, yang memang wataknya itu, ya itu untuk mengajak masyarakat, mempengaruhi masyarakat agar mendukung penguasa itu, ya penguasa yang saya masukkan tadi, penguasa yang jahat, ya yang menjadi ancaman demokrasi, oligarki politik itu. Ya, tentu itu ada dan itu memang musuh internalnya demokrasi. Ketika demokrasi terbentuk ada juga itu karena sudah dari dalam memang terbentuknya itu. Sekelompok orang. Prof, tapi ya, kalau istilah buzzer sekarang atau influencer ini apakah embrionya memang dari kelompok-kelompok sosial yang disebut oligarki sosial? Kalau teori